Kepada yang terhormat Bapak Ibu Wali Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Magelang, kepada yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SMA Negeri 2 Magelang, dan kepada yang terhormat Bapak Ibu narasumber yang hebat, calon guru penggerak Angkatan 9 Bapak Muhammad Saiful Anwar Eskom, Bapak Anindita Buyung Pribadi SPD, Ibu Putri Indah Ciptadi SPD, dan Ibu Endah Yuli Astuti SPD. Bapak dan Ibu yang berbahagia, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada kesempatan hari ini, kesempatan siang yang baik ini, kita dapat berkumpul di tempat ini, di aula ini, untuk mengikuti bersama diseminasi budaya positif dari Bapak dan Ibu calon guru penggerak Angkatan 9 SMA Negeri 2 Magelang. Bapak dan Ibu yang berbahagia, marilah sebelum kita memulai kegiatan pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kegiatan yang akan berjalan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Maka kita menghening sejenak, tundukkan kepala untuk berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak dan Ibu. Semoga dengan diawalnya kegiatan hari ini dengan berdoa, kegiatan pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Bapak dan Ibu, saya ingin cek semangat terlebih dahulu. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk berdiri terlebih dahulu. Kita cek tepuk semangat ya. Tepuk semangat. 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 Oke, sekali lagi yang lebih semangat lagi ya. Tepuk semangat. 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 Bapak Ibu luar biasa, rekan kita semua dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak dan Ibu, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Mohon maaf, dipersilakan untuk berdiri kembali. Bangsa dan tanah
Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya Bapak dan Ibu, marilah kita dengarkan bersama-sama dari narasumber yang hebat ini. Ada 4 narasumber, ada Pak Saiful, Pak Buyung, Bu Putri, dan Bu Endah, mengenai aksi nyata budaya positif tentunya di SMA Negeri 2 Magelang. Untuk itu kepada keempat narasumber kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Yes, gitu kan. Sekali lagi Bapak Ibu. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Yes. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, mohon izin kepada Bapak Ibu sekalian. Kami dari calon guru penggerak SMA Negeri Kota Magelang, SMA Negeri 2 Kota Magelang akan mempresentasikan hasil apa yang sudah kami dapat di pendidikan guru penggerak ini, walaupun masih baru sampai modul ke-1 ya. Kemudian kami diminta untuk presentasi ke Bapak Ibu guru di sekolah mengenai budaya positif. Sebelumnya kami akan memperkenalkan terlebih dahulu, mungkin sudah diperkenalkan Pak Cahyo supaya lebih kenal lagi. Yang pertama ada saya sendiri, Anda Buyung pribadi, guru bahasa Indonesia SMA Negeri 2 Kota Magelang. Kemudian yang kedua ada Ibu Putri Indah Ciptadi, guru ekonomi SMA Negeri 2 Magelang, yang nanti akan memaparkan materi setelah saya. Setelah Bu Putri nanti ada pemaparan materi dari Pak Saiful, Muhammad Saiful Ahmad, guru TIK SMA Negeri 2 Magelang. Kalau di pendidikan CGP kami, Pak Saiful ini dijuluki macan tutul. Macan tutul apa Pak Saiful? Izin Bapak Ibu, manis cantik mentul-mentul. Ya, dijuluki macan tutul, manis cantik mentul-mentul. Ini juga saya tidak, karena tidak satu kelas dengan Pak Saiful, beda PP. Saya dengar Pak Saiful berubah jadi macan tutul. Manis cantik mentul-mentul ya Pak. Ya, baik, yang terakhir ada Ibu Endah Yuli Astuti, guru matematika SMA Negeri 2 Magelang. Kali ini macam apa ini? Macan kumbang, apa itu macan kumbang Bu Endah? Manis cantik, tumbuh dan berkembang. Wah, kita nggak macan dari Bu Putri. Saya salah tadi, harusnya macannya dari depan. Ya. Baik, itu tim dari kami dari calon guru penggerak SMA 2 Magelang. Kita langsung saja nih Bapak Ibu. Materi yang akan kami sampaikan adalah materi mengenai budaya positif yang kami akan bagi menjadi 6 sub materi. Ada disiplin positif, ada teori motivasi, ada posisi kontrol, hati-hati Ibu, posisi kontrol, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Nanti ke-6-nya akan kami bagi jadi 4 pemateri ini. Yang pertama disiplin positif akan saya coba share dengan Bapak Ibu sekalian. Disiplin positif. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu pada Bapak Ibu sekalian, jika mendengar kata disiplin, apa yang ada di benak Bapak Ibu sekalian? Tertib, sopan, tepat waktu, tanggung jawab, taat aturan, apalagi on time kalau berangkat berbulan. On time ketika datang dan ketika pulang, khususnya pulang ya, harus on time gitu. Semoga nanti juga on time tidak sampai jam 3:30. Ya, ada bermacam-macam kalau kita mendengar disiplin itu harus tepat waktu, kemudian ada dari guru untuk mendapatkan kepatuhan dari siswa-siswa kita. Nah, disiplin positif, apa itu disiplin positif? Boleh next, Bunda? Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini adalah menciptakan
murid yang merdeka. Dalam hal ini merdeka itu bukan bebas sebebas-bebasnya ya Bapak Ibu. Indonesia merdeka saja ada kedaulatan, ada aturan-aturan yang harus ditaati, harus ada keyakinan-keyakinan yang harus kita pahami. Jadi di sini merdeka itu tetap ada keyakinan-keyakinan tertentu yang siswa peserta didik kita harus yakini dari dalam diri mereka masing-masing. Untuk mendapatkan murid yang merdeka, syarat utamanya apa? Syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang kuat itu seperti apa? Apa harus mengekang? Apakah harus dipaksa, ditekan dan sebagainya? Bukan seperti itu. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi dari internal. Jadi disiplin diri itu adalah disiplin kita melakukan sesuatu, disiplin positif yang motivasinya dari dalam diri kita, bukan dari luar diri kita. Contoh misalnya, saya sendiri masih terkadang beranggapan bahwa memakai helm adalah cara saya supaya tidak ditilang oleh polisi. Ya, akan tetapi sedikit banyak sudah ada kesadaran dari dalam diri saya bahwa helm itu bukan perkara kita nanti akan ditilang oleh polisi atau tidak. Helm adalah kesadaran dari kita untuk mengamankan diri kita ketika di jalan raya, ketika kita berlalu lintas. Itu yang namanya kesadaran atau motivasi dari dalam diri kita. Contoh lain misalnya Bapak Ibu atau saya lah, biar gampang ya. Saya masuk ke kamar, ada kamar saya kok berantakan. Secara sadar saya akan merapikan kamar saya bukan karena biar orang tua saya nggak marah, tapi karena itu adalah kenyamanan bagi saya. Kalau kamar saya bersih, kamar saya rapi, akan jadi kenyamanan bagi saya. Jadi disiplin positif di sini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Kemudian disiplin positif murid. Siswa yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Maksudnya nilai-nilai kebajikan universal adalah keyakinan kita, keyakinan positif kita mengenai tingkah laku kita melalui perbuatan kita. Jadi kalau siswa memiliki disiplin positif yang tinggi, dia akan termotivasi dari dalam diri dia, kesadarannya akan muncul, kemudian akan melaksanakan keyakinan yang dia sepakati. Kemudian yang kedua, tugas pendidik kita sebagai pendidik adalah membimbing siswa untuk memiliki disiplin diri yang berasal dari dirinya sendiri. Jadi tugas kita adalah menumbuhkan kesadaran bagi siswa supaya siswa ada tidak boleh itu bukan karena takut dengan aturannya, tapi karena memang hal tersebut adalah hal yang positif bagi dia, hal tersebut adalah hal yang tidak baik bagi dia, makanya tidak diperkenankan. Yang ketiga, siswa dalam melakukan disiplin positif tidak terlepas dari motivasi yang ingin dicapai oleh siswa itu sendiri. Jadi segala sesuatu itu pasti ada motivasinya, entah itu motivasinya apa. Nah, itu yang akan nanti dijelaskan oleh rekan saya, Ibu Putri Indah Ciptadi, mengenai teori motivasi manusia. Dari saya mengenai disiplin positif. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Buyung. Di sini saya tidak menggurui ya Bapak Ibu ya, karena kita ini juga mendapatkan ilmu dan Bapak Ibu sudah tahu tentang teori motivasi karena Bapak Ibu juga lebih berpengalaman daripada saya. Nah, di sini saya ingin mengulas kembali atau kita review tentang kegiatan siswa atau perilaku siswa kita di SMA Negeri 2 Magelang. Ya. Nah, sebelumnya kita quiz dulu ini Bu. Hukuman atau konsekuensi apa? Nah, ini bisa Bapak Ibu untuk
scan menggunakan Google Lens atau kamera HP Bapak Ibu bisa scan barcode. Diklik kita tadi Pak. Ya, wis iki. Bisa klik di Google, kemudian nanti di sebelah kanan itu biasanya ada gambar seperti foto atau kamera. Nah, itu diklik saja kameranya, kemudian diarahkan ke barcode di depan. Di zoom bisa, kemudian keluar webnya, dan webnya bisa diklik, kemudian Bapak Ibu bisa mengerjakan. Diklik ini. Nah. Oh. Saya tidak lakukan karena sekolah cukup mengikuti satu seni yang Coretan yang dibuat Ya nek meliringi hukuman. Skornya berapa ya? Sudah masuk web semua ya Bapak Ibu ya? Skornya berapa Pak? Ya. Skornya betul semua, Bu. Wow, ya 13 dari 13. 13 dari 13. Bakal kasih sono, Bu. Wah, mantap betul. Betul juga ya Pak. Kesel kabeh lho aku. Lihat skornya Bu. sebentar belum, masih segini. Membersihkan WC, Di belakang, bangku di pinggir lapangan. Oh iya. Game complete. Skornya? Sekolah berapa? 100. Yeay. Iki apa mau? Sudah selesai semua. Apa iki jenenge? Salah 2. Salah 2. Oh, apa tuh kuwi? Membedakan hukuman dan konsekuensi. Wow, salah satu Bu. Salah satu. Pak Gung, skornya berapa udah ya? Tak rono. Saya ingin tahu apa sih perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan hukuman apa, kemudian konsekuensi itu apa sih perbedaannya? Yang kita sebagai guru biasanya sering melakukan apa? Apakah hukuman itu masih efektif untuk murid zaman sekarang, siswa zaman sekarang? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Hah? Kita sering dilema ya Bapak Ibu, karena jika melihat berita di televisi atau internet itu masih banyak di dunia pendidikan ini yang harus dibenahi. Bahkan untuk hal sekecil apapun itu bisa menjadi besar jika melalui sosial media. Tentang hukuman guru ada berita tentang guru PAI yang menyuruh siswanya untuk sholat, kemudian dilaporkan didenda 5. Yang ketiga, yang motivasi yang pertama dan yang kedua ini berasal dari eksternal atau ada pihak lain yang membawa siswa tersebut melakukan sesuatu. Sedangkan untuk yang motivasi ketiga ini anak-anak memiliki kesadaran akan
tujuan mereka. Jadi kita mengantarkan mereka pada tujuannya. Sedangkan jika kita hanya memberi hukuman terus-menerus, tetapi anak itu tidak juga sadar, tidak juga jelas, itu juga akan berdampak buruk pada siswa yang lain dan juga budayanya nanti juga tidak bagus. Hebat guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan gitu deh. Kita coba bersama Bapak Ibu, salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan, luar biasa. Bapak Ibu, sepertinya dari tadi sudah teori ini Bapak Ibu ada beberapa, ya, termasuk Boy ini karena dengan SPG saya. Bapak Ibu yang luar biasa untuk menggerakkan ya. Ini saya harus menggerakkan karena saya sudah tergerak dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu, kesempatan yang luar biasa di guru penggerak ini luar biasa Ibu yang kami dapatkan. Walaupun kami merasa masih banyak yang harus kami gali karena kami baru mulai lagi modul 21 sampai akhirnya bakal menyusul U5 di hampir selesai di modul 3 itu. Jadi luar biasa di awal tahun hampir selesai dan kecil lagi sebentar lagi angkatan 10 gitu ya. Baik Bapak Ibu, kita latih konsentrasi sendiri. Ada 3 kata Bapak Ibu. Yang pertama kalau saya bilang batik, Bapak Ibu silakan pegang baju Bapak Ibu. Kalau ada yang batik, ada yang kayak gini dan lain. Kalau saya bilang botak, itu botak silakan pegang kepala ya, bukan dari kepala aja. Kemudian kalau saya bilang batuk, hati-hati Bapak Ibu, saya sering kali saya biasanya ke Bali-Balian. Bapak Ibu bilang batuk, kalau batuk berarti untuk mulutnya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu silakan batik. Botak, batuk. Nah, Pak Gus Makia salah kan? Batuknya dari sini. Saya bilangnya batuk. Ini batuk kasih Bali Bapak Ibu. Nah, berarti batuk itu yang ditutupi mulutnya Bapak Ibu, bukan botaknya ini ya. Oke. Baik saya lagi Bapak Ibu. Batik, batuk. Nah, salah batuk di sini. Pak Ibu saya Bapak Ibu. Kalau boleh sudah kami. Sudah pamit sendiri boleh dia tidak apa-apa. Ini yang saya punya kalian buat oke. Ya Bapak Ibu, seringkali jam-jam segini sudah rawan sekali Bapak Ibu. Apalagi saya juga di TIK di lab komputer luar biasa. Sekali lagi Bapak Ibu, batuk. Nah, salah lagi Gus ya, batuk itu di sini Bapak Ibu. Boleh teman, kemudian pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita coba bukan menurunkan ego Bapak Ibu, kita juga manusia biasa Bapak Ibu. Guru tidak selamanya itu benar, apalagi pepatah wanita selalu salah. Nanti buat lagi Bapak Ibu salah gitu. Jadi wanita selalu benar dan ternyata beda. Baik Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol yang di sini yang kita dapat materi yang saya juga jujur ini saya tadinya itu sebagai apa. Nanti kita akan nanti di terakhir Bapak Ibu akan melakukan praktek bersama nantinya di ketika restitusi Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti akan paham sekali tentang ternyata selama ini saya sebagai apa. Bapak Ibu sebagai penghukum itu biasanya dilakukan oleh yang intinya dia akan manut Bapak Ibu. Misalnya ini, kalau kamu tidak melakukan yang Bapak pilih, pokoknya nilai kamu akan Bapak turunkan di bawah KKM. Biasanya seperti itu Bapak Ibu. Iya kan? Jangan menyebutkan merek Bapak Ibu. Nah dan akhirnya kalau tidak saya turunkan nilai kamu, itulah yang terjadi. Itulah sebagai penghukum. Siswa akan manut Bapak Ibu. Siswa akan patuh Bapak Ibu. Tapi apa dampaknya Bapak Ibu? Guru kan soalnya ini dia biasanya gitu Bapak Ibu. Nah itulah yang terjadi Bapak Ibu. Oh berarti kalau dengan cara terbuka sebagai penghukum ini mohon maaf Bapak Ibu, bukan bermaksud kembali kita di depan guru, bukan. Karena ini yang depan luar biasa sekali. Kalau posisinya ini sebagai penghukum, saat itu siswa akan patuh Bapak Ibu. Tapi akhirnya Bapak itu tiduran di kelas. Itulah ucapan yang seringkali jadi pembuat kontrol atau pembuat kesalahan. Karena Bapak yang ketiga adalah teman. Udahlah, nanti Bapak bantuin nggak apa-apa. Yang penting kamu tetap semangat ya. Biasanya kata-kata seperti itu Bapak Ibu. Nggak apa-apa, nanti yang penting kamu bisa. Gimana tuh? Biasanya kamu, kita kan sama. Nggak apa-apa Bapak itu sebagai guru, tapi Bapak itu pernah merasa muda. Nah, tenang aja, kamu sudah nggak penting. Kamu harus lebih baik lagi. Itulah seringkali yang terjadi pembuat posisi kontrol dalam teman, kata-kata yang seperti itu. Kemudian yang pemantau, nah ini Bapak Ibu, seringkali antara pembuat rasa bersalah dan pemantau itu seringkali banyak terjadi kesamaan. Pemantau seperti ini Bapak Ibu, kamu tahu konsekuensinya apa, tapi kamu tahu hukumannya apa. Itu biasanya yang terucap adalah posisi guru kontrol itu sebagai
memantau. Ya, yang terakhir ini yang diharapkan adalah kita sebagai manajer. Nantinya Bapak Ibu akan menerima gambaran yang luar biasa nanti di praktik sekitar sesuai deh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu akan praktek, ada yang sebagai guru, ada sebagai siswa, ada yang sebagai nanti yang mengomentari dan lain-lain. Bapak Ibu akan merasakan, oh ternyata selama ini saya sebagai ini seperti itu Bapak Ibu. Nonton ini sedikit gambar dari posisi Bapak Ibu, monggo direnungkan lagi sebenarnya selama ini saya apa, dan memang harusnya manajer itu nanti akan ada praktek sedikit dari sisi Bapak Ibu. Baik, seperti contohnya gambarnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, misalnya ada siswa terlambat nih, saya contohkan si A terlambat datang ke kelas F4 misalkan di kelas saya. Jadi kita nah selamat datang, kita lihat jam. Kamu tahu sekarang jam berapa? Nah, terus iya nanti akan ada praktik video yang sudah saya lakukan. Nah, terus iya sekarang ternyata jam 7:30 Bapak. Kamu tahu 7:30 itu perbuatannya salah atau benar? Salah Bapak. Oh kalau salah kenapa kamu datang kalau ditanya dulu? Oh ya seperti itu Bapak mesti juga kesiangan ya, misalnya kesiangan. Oh Bapak juga sama kalau tidurnya terlalu pagi kesiangan. Kalau seperti itu apa yang harus kamu lakukan? Nah selengkapnya nanti di praktek dari sisi akan luar biasa dulu. Baik, next Pak Dwi. Nah di sini ya, walaupun Bapak Ibu merasa yang sejauh semua gue teori seperti, nah inilah yang nanti akan kita coba kolaborasi bersama. Bapak Ibu ini tidak akan bisa terselesaikan bersama tanpa ada kolaborasi dari yang kuat dari Bapak Ibu yang sudah lama sekali. Mohon maaf Bapak Ibu, kalaupun siswa itu merasa tidak diperhatikan, begitu mengerjakan salah di EC sama konconi, terjadi sedikit bullying di dalam kelas. Ya, jadi apapun ada bullying di kelas, makanya saat mengerjakan kayak gini nggak ngerjain apa, yang penting saya pengen bebas. Biasanya anak-anak sekarang di kelas mungkin ada di bawah, yang penting los kayak gitu. Itulah kebebasan Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya kesenangan. Kalau saya tidak berangkat ke SMA 2, berarti yang saya ya udahlah di rumah juga mau ngapain. Sana kan ketemu dianya si dia. Ada yang motivasinya kesenangan. Karena masa-masa SMA itu masa pubertinya yang luar biasa Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kan sudah pernah muda nih, jadi masa umur 15, 16, 17, 18, wah luar biasanya. Begitu sudah, mohon maaf Bapak Ibu, karena memang masanya itu luar biasa. Oh ternyata motivasinya berangkat tuh saya menyukai dia, dan dia juga dianya si dia, misalkan guys Bapak Ibu seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah penguasaan, bagaimana saya menjadi di dalam kelas itu menjadi, mohon maaf Bapak Ibu, saya menjadi apa-apa tuh saya menjadi sentral. Kalau tidak ada saya, sisanya itu nggak akan berjalan. Itulah. Jadi dia tuh merasa selalu terpandang. Karena mungkin salah satunya dia merasa saya ini loh, saya kan sebagai ini loh, mohon maaf ketua kelas loh. Kalau ketua kelas nggak ada kelas nggak jalan. Ada motivasi anak itu berbeda. Kebutuhan setiap orang kan pengen dihargai nih. Mungkin nonton Jadi mungkin nanti akan kita buka pertanyaan dan lain-lain. Selanjutnya dari saya, karena tadi kualifikasi juga kebutuhan hidup 5 kebutuhan dasar manusia sudah, semoga sedikit banyak tadi saya juga sudah bisa tersampaikan ke Bapak Ibu. Sekali lagi, apapun itu kembali ke diri kita Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu, bagaimana kita untuk menjadi sudah baik Bapak Ibu menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Kata Pak Buyung, burung ini yang tidak selamanya cendrawasih. Sekarang kita kasih kepada Bu Indah yang tumbuh dan berkembang. Monggo Bu Indah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Ibu, masih on belum? Masih ya? Coba saya berikan sedikit briefing, tapi ini biasanya saya lakukan waktu saya dulu PPG kepada siswa-siswi SMA 2. Kalau saya mengatakan, ini bukan siswa ya, guru semada, nanti jawabnya melesat, hebat, terus mantapnya jempolnya gitu ya. Yang melesat, hebat, mantap, mungkin agak cepat supaya lebih semangat ya. Melesat, hebat, mantap jempolnya. Oke, kalau mantap jempolnya ya supaya oke, mantap. Oke, kita coba dulu. Guru semada, hebat, mantap. Coba sekali lagi, semangatnya kurang. Kurang nambah, baru 80%, harus 100% ya. Coba, guru semada, melesat, hebat, mantap. Oke, mantap semua.
Oke, sebelumnya ini pertama kali saya selama di SMA 2 baru berbicara di depan Bapak Ibu guru saya. Saya merasa deg-degan dan malu. Di sini bukan saya memberikan ilmu atau wejangan atau dan lain sebagainya, karena saya tahu Bapak Ibu guru itu Bapak Ibu guru saya pasti dulu saya dibimbing oleh Bapak Ibu guru. Sekarang bukan kebalikan membimbing, tapi bagaimana kita berdiskusi di sini mengenai keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu guru semua juga dalam mengelola kelas sudah berpengalaman sekali mengenai nilai-nilai keyakinan kelas yang seperti apa yang ingin dibangun oleh Bapak Ibu guru di setiap pembelajaran. Pasti Bapak Ibu sudah punya semua, sudah punya pegangan semua di kelas itu mau seperti apa, di kelas itu mau dikelola seperti apa, kemudian pengennya yang mau seperti apa. Pasti Bapak Ibu sudah punya keyakinan-keyakinan yang didasari sehingga nanti pembelajarannya itu bisa sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu inginkan. Nah, di sini untuk keyakinan kelas kira-kira Bapak Ibu itu sudah pernah merasakan nakal belum, Ge? Pasti sudah, Ge? Sudah semua keyakinan kelas? Apa itu keyakinan kelas menurut Bapak Ibu? Yakin mantap gitu, Ge? Yakin mantap. Oke, coba kita bedah sedikit mengenai keyakinan kelas. Nah, di sini keyakinan kelas itu merupakan sebuah nilai kebajikan yang universal. Jadi dia tidak terikat terhadap apa, Ge? Suku, ras, agama dan lain-lain. Jadi nilai-nilai kebajikan yang umum. Jadi semuanya itu pasti punya nilai kebajikan yang sama, misalkan disiplin tadi, kemudian bertanggung jawab, kemudian toleransi, menghormati dan lain-lain. Itu namanya nilai-nilai kebajikan secara universal. Semuanya ada atau semuanya pasti memiliki itu. Nah, nanti tinggal bagaimana kita mengelola kelas melalui keyakinan kelas yang kita bangun bersama, sehingga anak itu memiliki kesadaran diri untuk bisa bekerja sama dengan kita melaksanakan pembelajaran di kelas. Kalau anak sudah memiliki kesadaran internal melalui keyakinan kelas yang kita bangun, anak itu pasti termotivasi sendiri mengenai pembelajaran di kelas. Ininya seperti apa atau yang ingin dicapai itu yang seperti apa. Menurut saya itu seperti itu. Next, Pak. Nah, di sini dalam membuat keyakinan kelas, kalau dulu kan kesepakatan kelas ya, tadi sudah dijelaskan mengenai kesepakatan itu yang seperti apa, ada konsekuensi kalau keyakinan itu seperti apa. Nah, di sini kita membuat keyakinan. Kok tidak kesepakatan? Tadi sudah dijelaskan di soal bukti. Bedanya kalau yang kesepakatan kelas itu pasti ada konsekuensi yang akan dijalankan. Tapi kalau keyakinan kelas itu nanti tumbuh dari diri anak sendiri. Ya, termotivasi dari dalam diri sehingga anak itu nanti karena sudah termotivasi maka jarang untuk melanggar karena dia sudah meyakini sendiri bahwa nilai yang saya miliki itu seperti ini, disiplin, bertanggung jawab dan lain-lain. Nah, di sini ada langkah-langkah utama untuk menetapkan keyakinan kelas atau menetapkan keyakinan sekolah. Nah, di sini akan saya bagi kelompok supaya Bapak Ibu nanti tidak hanya mendengarkan saya tapi kita berdiskusi bersama bagaimana langkah yang tepat untuk menentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dari Bapak Ibu. Nah, di sini akan saya buat kelompok, masing-masing kelompok 3 peserta, 3 Bapak Ibu guru. Kelompoknya ini mau acak atau bagaimana? Baiknya mungkin lebih cepat satu ini aja. Oh ya, sudah tidak ada. Bukunya bisa bergabung di sini. Kata Bapak. Emang ngomong. Kemudian mungkin Bu, ini sudah tiga. Oh mungkin bisa bergabung Bu Lina, Bu Gali dengan Bu Nek ya, monggo. Ada di belakang Bu Pripun? Saya orang ketiga. Iya. Jangan lupa orang ketiga. Sudah cukup untuk yang Pak Piasi dan juga Pak Ki nanti bareng sama Pak Isan ya. Bu Gali tadi. Oh, bukan video ya. Siap, nanti akan dibagikan lembar kerjanya. Monggo nanti Bapak Ibu guru berdiskusi langkah-langkah yang tepat dari gambar karena ini yang telah berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas, kemudian berdiskusi mengusulkan peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Yang orang ini adalah mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Kemudian berdiskusi mengenai perilaku warga kelas yang menyampaikan peraturan-peraturan yang menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Yang hijau meninjau ulang keyakinan kelas. Ada. Nah, menurut Bapak Ibu nanti kira-kira susunan yang tepat untuk menentukan keyakinan kelas
itu seperti apa? Monggo diskusikan. Itu dari kata sari. Nanti menyarikan peraturan yang menjadi nilai kebajikan seperti apa? Tadi kan nilai kebajikan satu gitu ya. Ada disiplin, tanggung jawab dan lain-lain. Ini kita pasti Oke, langsung dua-duanya aja. Yang sebelah kiri monggo, namanya Bu Ida. Saya sampai tahu namanya ya Bu. Yang nomor 5 di sebelah kanan, nomor 6 di sebelah kiri. Dari sebelah kanan itu nomor 1, Yang nomor 2, 3, 4, 5. Yang nomor ganjil Ini juga sama 1, 2, 3, 4, 5. Iya, gitu dulu. Nanti dulu. nggak boleh dilihat. Sudah siap? Mari kita coba dicermati jawaban Bapak Ibu di kelompok yang lain bagaimana ya? Dikoreksi bersama. Mari kita buka tirainya. 1, 2, 3. Sama-sama tidak? Oh, beda-beda semua. Beda-beda semua. Beda-beda semua. Ya, oke. Nah, yang benar bagaimana ya Bapak Ibu? Coba punya beda apa nih? Yang pertama, kita akan berdiskusi terlebih dahulu memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Terus yang kedua, menyarikan peraturan dulu yang menjadi nilai-nilai kebajikan untuk kelas. Ya. Berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Ya. Nomor 5, meninjau ulang kelas dan kemudian dia mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Oke, siap. Ini maaf betul oke nggak apa-apa. Semua. Nomor 4-nya yang warna kuning menyiarkan peraturan. Ada yang sama nomor 4? Sama. Punya sama dengan Bu Risti. Kemudian yang nomor 5 apa Bu sih? Warnanya oranye. Yang mengubah peraturan. Sama. Oh ya sama. Sehati. Kemudian yang nomor 6 yang hijau meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Sama hijau. Yang lain bagaimana? Nomor terakhir yang hijau beda semua. Sama. Oh ya beda sehati. Mirip-mirip hanya satu jari-jarinya agak berbeda. Sama belum tentu benar. Terima kasih pada Bapak Ibu Guru semuanya dulu. Boleh disaksikan duduk kembali. Nah sebelum Kak Bu kita ini nomor 1 itu adalah yang tadi punya Bu Ida sudah bahas. Terus nomor 2-nya yang orang yang pertama berdiskusi menentukan peraturan-peraturan yang ditaati warga kelas. Ada yang sama semua nomor 1? Tadi beda sudah sama ya? 1 Jadi kita berdiskusi dulu dengan warga kelas. Jadi peraturan-peraturan apa yang perlu ditaati di kelas. Kemudian yang kedua itu warnanya oranye, Bapak Ibu sudah sama? Oh, salah. Punya Bruno. Tidak ada yang benar ya. Nomor kedua itu jadi peraturan kelas itu menjadi kalimat yang lebih positif. Tadi kan kalau peraturan tidak boleh loh. Sudah dijelaskan oleh kayaknya. Peraturan itu kan tidak boleh karena akan nanti berakibat suatu hubungan. Hubungan kan tidak boleh. Maka peraturan-peraturan itu kita ubah menjadi kalimat positif. Kemudian yang ketiga warnanya kuning. Sudah ada yang betul? Betul punya Pak Agung ya.
Jadi menyarikan peraturan yang menjadi nilai kebajikan kelas. Jadi tadi dari peraturan itu nilai kebajikannya seperti apa? Misalkan tidak boleh datang terlambat. Nah itu nilai kebajikannya apa Bapak Ibu tadi? Disiplin. Ya. Kemudian harus mengendarai kendaraan bermotor dengan bawa helm. Itu apa? Memakai mungkin. Ya memakai ya. Nah kalau keselamatan. Oke. Jadi ya itu ya nomor 3. Kemudian yang keempat ternyata yang biru. Adakah yang sudah tepat? Sudah tepat. Oh belum semua ya. Berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Tadi sudah dicari peraturan yang memiliki nilai keyakinan atau nilai kebajikan, kemudian didiskusikan gambarannya itu perilakunya yang mencerminkan disiplin itu yang seperti apa, gitu ya, harus datang tepat waktu atau yang seperti apa. Kemudian yang kelima ternyata kita harus berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Jadi kan warga kelas, jadi kan sudah tadi dibuat gambaran perilakunya seperti apa. Nah, ini warga kelas itu berperan sebagai apa nanti? Anak-anak itu berperan sebagai apa? Guru itu berperan sebagai apa di situ. Kemudian yang keenam itu kita selalu tinjau ulang ya, keyakinan kelas yang sudah dibentuk itu dari waktu ke waktu. Mungkin ada yang mau dirubah atau mungkin ada yang mau ditambahkan seperti itu atau ada yang mau dikurangi. Nah, demikianlah langkah-langkah utama untuk menetapkan keyakinan kelas. Semoga nanti bisa diterapkan di dalam kelas Bapak Ibu masing-masing. Semoga ya Bapak Ibu. Atau mungkin sudah diterapkan tapi mungkin langkah-langkahnya tidak selengkap ini. Mungkin sesuai persepsinya yang diyakini. Persepsinya yang diyakini. Kemudian nah, di sini akan kita praktekkan mengenai segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Restitusi ini pun apa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Nah, ini mungkin biasanya guru BK. Oh, biasanya Bapak Ibu guru BK itu ini ya, selalu melaksanakan segitiga restitusi, tapi mungkin tidak tahu kalau yang dilakukan itu adalah namanya segitiga restitusi. Atau mungkin juga Bapak Ibu guru semua yang ada di sini sebenarnya pernah melaksanakan ini, tapi saya nggak tahu itu kalau namanya ternyata ini, tapi sering dilakukan setiap hari bahkan mungkin. Nah, apa itu segitiga restitusi? Nah, segitiga restitusi itu merupakan sebuah strategi yang dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Jadi kalau restitusi itu nanti dia jatuhnya lebih ke anak itu menyadari sendiri apa yang dia perbuat, apa yang dilakukan. Kemudian nanti anak tahu apa yang harus dia lakukan. Jadi kita tidak menuntut anak-anak itu harus seperti apa, tapi bagaimana kita menuntut anak itu menyadari kesalahan mereka atau apa yang dilakukan anak itu bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Nah, tugas kita adalah menuntun di sini, bukan menjudge atau kamu itu terlambat, kamu itu anak ini karena kamu itu begini nggak boleh. Tapi bagaimana kita itu menuntun anak supaya menyadari apa yang dia lakukannya dan mungkin bertanggung jawab atas dirinya. Oke. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Apa yang akan kita lakukan dari segitiga restitusi? Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jika ada anak yang melakukan kesalahan, kita tidak boleh langsung menjudge anak itu salah atau mengatakan, kamu salah, kamu terlambat. Itu nggak boleh. Karena itu nanti dijajaki Pak Sio. Jadi kita menstabilkan dulu identitas dengan cara apa? Kita harus membangun kepercayaan diri anak itu bahwa mungkin kita bisa mengatakan bahwa ya nggak apa-apa melakukan kesalahan. Yang sering kita lakukan kan seperti itu loh, karena mungkin kita juga pernah melakukan kesalahan yang sama. Contohnya misalkan mencontek. Ya sewajar anak itu mencontek karena mungkin juga kita dulu pernah melakukan hal tersebut. Mungkin bisa dengan kata-kata seperti kalau saya artikan itu seperti ngeyel-ngeyel gitu loh Bu. Jadi kita bangun dulu kepercayaan diri anak itu. Nah, untuk menyadari apa yang akan nanti dia perbuat. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, dari anak itu sudah membangun kepercayaan dirinya bahwa mungkin apa yang dia membangun kesadaran dirinya bahwa apa yang dilakukan itu tidak sesuai, maka nanti anak akan secara otomatis mengakui kesalahan atau mengakui apa yang diperbuat itu tidak benar atau tidak baik. Nah, di sini bukan tugas kita untuk mengarahkan kesan, tapi bagaimana mengolah anak itu untuk
bisa mengungkapkan sendiri apa yang dirasakan oleh anak tersebut. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan di sini bertujuan untuk menemukan nilai-nilai kebajikan yang sudah anak itu langgar, sehingga nanti kalau anak itu sudah yakin bahwa oh aku itu salah, menyadari dari dalam dirinya kalau dia salah, nilai yang saya langgar, misalkan oh saya itu telat, ternyata saya itu tidak disiplin, atau saya itu nyontek berarti saya tidak bertanggung jawab dan lain-lain. Nah, anak itu akan merasa bahwa memang salah dan harus diperbaiki dari dalam diri. Jadi tidak ada motivasi eksternal, tapi dia akan tumbuh motivasi dalam diri bahwa untuk bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahan diri sendiri begitu. Nah, kemudian di sini next Pak. Oke, di sini tadi langkah-langkahnya dia menstabilkan identitas. Teori kontrolnya nanti kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk menstabilkan identitas atau menemukan kepercayaan diri anak lagi. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku itu memiliki alasan. Pasti anak-anak itu bila melakukan kesalahan, bahkan diri saya itu pasti punya alasan tersendiri. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi kita semua memiliki motivasi internal dari nilai-nilai kebajikan tadi. Gitu. Kemudian di slide selanjutnya kita juga akan praktek lagi Bapak Ibu. Di sini kita akan bermain peran supaya lebih ceria. Oh, sebelumnya kita ini dulu lihat hasil praktek segitiga restitusi dari Pak Saiful kepada muridnya. Mari kita simak bersama. Ya, ini ceritanya Mas Alvan itu terlambat datang ke kelas. Oke, ini Mas Ade yang suka tidur di kelas. Oh, ini dibangunkan temannya dan malah ngamuk-ngamuk itu. Nah itu. Wow. Oke, kemudian Bapak Saiful menghampiri. Mas Alvan mengakui sendiri, berarti itu lahir dari dalam dirinya atau tercipta atau termotivasi dari dalam diri, tidak dari motivasi eksternal. Ya, demikian untuk praktek segitiga restitusi. Semoga Bapak Ibu bisa mendapatkan tadi 3 langkah tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, stabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan anak. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas mana yang sesuai atau tidak sesuai. Nah, di sini Bapak Ibu akan praktek kembali dalam satu kelompok yang tadi. Nanti kita akan bermain peran. Jadi ada 2 Bapak Ibu guru nanti yang akan menjadi murid. Yang satu jadi murid, yang satu jadi guru. Nanti ada ilustrasi dia ngapain gitu. Muridnya itu kesalahannya apa. Kemudian nanti salah satu ada jadi Bapak Ibu guru. Kemudian yang satunya lagi jadi murid. Itu jadi murid gitu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu guru yang satunya lagi sebagai observer, kira-kira 3 tahapannya itu sudah dilakukan atau belum? Nah, nanti kalau Bapak Ibu guru sudah bisa melakukan, nanti bisa praktek di depan. Ini sudah ada di slide layar. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu nanti kita mengembalikan lagi kepercayaan diri. Walaupun anak itu merasa dia bersalah, tapi bagaimana cara kita bisa membangun kepercayaan diri anak lagi. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Itu bukan kita menjudge anak itu salah, tapi bagaimana kita mengolah anak supaya menyadari akan kesalahannya sendiri. Lalu ada siswa Ali, dia mendapatkan 90. Suatu hari Amira menangis terseduh-seduh karena dia reject. Silakan. 1, 2, 3, action. Amira kenapa sih? Aku nggak pintar, 90. Memang nilainya berapa? 90. Loh, kok jelek amat? Punya saya 90 loh. Kalau nangis. Kamu katanya belajar mesti ya kan? Sudah. Pasti kamu kebanyakan mainan HP kan? Lalu
sebagai seorang guru, saya mencoba mendekati Amira. Amira menangis. Saya tidak tuntas bulan kemarin. Oh ya nggak apa-apa, sekali-kali nggak tuntas kan, nanti bisa diakumulasi lagi dengan nilai yang lain ya. Nanti misalnya 100 kan jadi 160 bagi 2 ada 80 ya. Oke. Ya, jadi lain kali bisa digenjot lagi belajarnya ya. Genjot. Saya diajak sama Ali Bu. Oh ya. Baik. Ali lain kali nggak boleh seperti itu. Kan tujuan saya untuk memotivasi Amira Bu, biar dia rajin belajar. Oh ya. Ali, kamu punya tips nggak biar Amira bisa nilainya tuntas? Ya, les barangkali. Oh ya, oke, bagus. Perlu diapresiasi ya. Mungkin bisa ikutin tips dari Ali ya. Oke, jadi besok lagi apa yang harus kamu lakukan sebelum ulangan? Nah, Amira? Belajar Bu. Oke, terus apalagi mungkin bisa niru tips dari Ali tadi? Ya, ikut les Bu. Oh ya, ikut les. Oke, ini mungkin salah satu cara untuk menyadarkan si Amira langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Terus untuk meyakini agar anak menemukan solusi, udah menemukan solusi menurut saya tadi ya, meniru tips dari Ali yang nilainya 90. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Jadi nanti di sini saya akan berperan menjadi guru. Kemudian Bu Anissa berperan menjadi seorang murid. Nah, seorang muridnya ini beberapa kali izin ke toilet pada saat jam pelajaran saya. Sehingga nanti akan saya tanyakan kepada murid kenapa kok dia itu sering izin ke toilet. Mbak Ita, mohon maaf ya, saya panggil ke ruang guru karena tadi waktu pelajarannya Bu Rizka lihat kok kamu pada saat pelajaran saya kok kamu sering izin ke toilet, ada apa ya? Ya nggak apa-apa Bu. Kok enggak, kamu tadi berapa kali ke toilet ya tadi? Kayaknya cuma 3 kali Bu. Masa kok bolak-balik ke toilet? Apakah sakit perut atau bagaimana? Ya, tadi itu cuma itu loh Bu, soalnya teman-teman itu seneng kalau ngodain Briska, soalnya Briska selalu ngizinin kalau saya mau izin ke toilet. Oh gitu, jadi karena suka meledek saya waktu di depan, karena saya selalu mengizinkan ketika kamu mau ke toilet gitu. Mbak Dita, apakah tindakan yang kamu lakukan itu benar? Nah, Nah, kamu sudah tahu kalau tindakan yang kamu lakukan itu tidak benar. Lalu kenapa kamu masih melakukannya? Saya jadi punya teman Bu, soalnya kalau saya masih izin masuk ke toilet, teman-teman saya pada ini sama saya, terus nanti mereka pada ini ngajak ngobrol saya. Oh ya, oke, saya paham. Mungkin kamu menginginkan supaya punya teman yang dekat, punya banyak teman waktu di kelas supaya kamu tidak sendirian. Tapi perbuatan yang seperti itu juga seperti yang kamu sampaikan tadi, itu perbuatan yang kurang benar, tidak benar. Nah, maka mungkin kamu kalau pengen punya banyak teman ya caranya
sama orang tuanya ya. Ya begitu ya. Tidak saya ulangi dulu, terima kasih. Monggo Ibu observer bisa menjelaskan apakah sudah sesuai dengan 3 tahapan? Terima kasih. Yang pertama ini siswa yang Mbak Basti, itu karena dia di kelas merasa tidak punya teman, dia butuh pengakuan diri dari teman-temannya dengan tindakan yang seolah-olah menarik perhatian teman-temannya. Itu yang pertama itu. Nah, kemudian yang kedua untuk Bu Rizka sebagai gurunya, saya kira sudah bagus memberikan solusi kepada anak ini, tidak langsung menegur secara langsung, tapi dengan cara personal, pendekatan personal supaya anak itu tahu kekeliruannya, bukan kesalahannya, kekeliruannya di mana istilahnya sikap yang tidak baik itu yang bagaimana supaya dia tahu. Kemudian anak ini juga diberi suatu keyakinan, rasa percaya diri yang lebih lagi bahwa dia dengan tidak harus dengan tindakan seperti itu dia tetap bisa punya banyak teman. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok Bu Yunita, Bu Rizka, dan Bu Anissa sudah mengacu ke segitiga restitusi, tapi tadi menurut saya kiranya keyakinan kelasnya itu belum, nilai-nilai kebajikannya itu belum. Mungkin memang sebenarnya kita itu sudah pernah melakukan tahapan-tahapan ini ketika kita berkomunikasi dengan murid kita nih Bapak Ibu. Terutama saya juga mungkin sudah pernah melakukan itu. Semua pasti sudah, namun mungkin tidak semua dilakukan nih. Kesepakatan kelasnya seperti apa, kemudian kalau ada anak yang melanggar keyakinan, pasti kita sudah melakukan restitusi itu, namun mungkin belum sempurna. Nah, nanti ke depan mungkin lebih sempurna lagi dari 3 tahapan itu, dari mulai menstabilkan identitas, kita tidak langsung ngejudge anak. Kemudian yang kedua, validasi tindakan, bagaimana kita menuntun anak supaya mengetahui apa yang dia perbuat itu tidak sesuai. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang benar itu seperti apa, atau yang tidak sesuai yang dilakukan oleh anak itu seperti apa, sehingga anak itu secara otomatis dari dalam dirinya akan mengetahui bahwa mungkin dirinya tidak benar atau sedang melakukan kesalahan, kemudian bisa bertanggung jawab dan menemukan solusi dari apa yang telah dia perbuat. Bapak Ibu, dari sesi kita sudah selesai, mungkin dibuka pertanyaan dulu ya. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Yang mau saya tanyakan, bagaimana sih cara kita itu untuk membangkitkan kesadaran siswa? Kan kalau saya tadi terlalu menjiwai perannya anak itu kan, kalau ditanya kan, ya nggak apa-apa, kan susah ya, nggak apa-apa kok Bu. Kamu tahu nggak itu salah? Ya Bu. Paling cuma ya Bu. Tapi biasanya nanti diulangi. Misalnya seperti itu, atau mungkin yang masuknya selalu terlambat. Loh, teman-teman ini kenapa? Biasanya kan awalnya kita udah segitiga restitusi, tapi besok lagi enggak Bu, besok akan saya gini-gini. Tapi begitu ketemu, telat meneh gitu loh. Yang seperti itu gimana sih cara kita itu benar-benar gimana? Ibaratnya seperti itu. Jadi kesusahannya itu di situ. Bagaimana sih kita benar-benar bisa membuka hatinya anak tersebut? Terima kasih. Terima kasih Bu Anissa, monggo bisa dijawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Bu Anissa. Bagaimana sih supaya anak ini tidak mengulangi kesalahannya? Pada intinya seperti itu ya Bu Anissa. Ya, tidak mengulangi kesalahan yang sama, menimbulkan motivasi seperti itu ya. Nah, tadi dari teori motivasi itu ada yang ketiga, itu kan tadi membangkitkan motivasi dari dalam diri. Nah, segitiga restitusi ini membantu untuk kita menemukan anak itu solusi yang diawali dari keyakinan kelas tadi. Kesepakatan kelas dulu, apa sih ini kesepakatan kelas?
kemudian nanti jadi keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini kan yang akan disepakati oleh seluruh kelas atau warga sekolah. Nah, dari situ nanti dia akan menemukan nanti ada konsekuensinya juga ya. Jika suaminya terlambat, itu kesepakatannya seperti apa, keyakinan yang sudah dibuat satu kelas itu seperti apa, karena masing-masing memiliki peran. Nah, tadi segitiga restitusi itu membantu untuk anak itu menemukan solusinya. Jadi kita menuntun anak tersebut bagaimana sih supaya tidak terulang lagi. Nah, itu tadi penekanannya ada di keyakinan kelas yang ketiga. Meskipun semua itu penting, dari yang pertama menstabilkan supaya tidak down tadi, kemudian tidak merasa dihakimi. Nah, tidak lupa kita untuk menanyakan keyakinannya untuk menemukan solusinya sendiri. Kemudian untuk hukuman dan juga penghargaan itu memiliki nilai yang sama. Jadi itu memiliki efeknya itu hampir sama. Sebenarnya memang tadi belum saya sampaikan bahwa penghargaan itu juga sesuatu yang kurang baik, karena dengan adanya penghargaan seperti siswa ini mendapatkan ingin aktif, karena nanti yang bisa menjawab ini diberikan hadiah permen, kemudian anak itu mengerjakan. Nah, itu efeknya hanya sementara. Jadi dia motivasinya itu kan dari luar. Nah, ini bagaimana sih segitiga restitusi ini membantu agar motivasi itu tumbuh dalam diri sendiri, jadi bukan dari orang lain. Begitu Ibu Alisa. Jadi kalau kita nanti sering-sering mempraktekkan segitiga restitusi ini, nanti akan membudaya dan juga menjadi positif untuk lingkungan sekolah kita juga, khususnya untuk perbaikan karakter anak-anak didik kita. Seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, Bu Ayi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas ilmu yang diberikan oleh empat didik kita. Satu hal yang baru mungkin yang diamankan dari tadi sih, sejak Pak Tuyul menyampaikan materinya itu sampai terakhir Mbak Endah itu kalau kita lihat itu kondisi dasar yang dipaparkan itu kan fokusnya justru pada disiplin diri. Nah, materinya Pak Buyung. Nah, yang saya ingin tanyakan itu kalau kita lihat situasi di sekolah kita dengan berbagai macam karakteristik siswa ya, setiap saat kita lihat. Nah, kalau tadi yang empat Bapak Ibu ini menyampaikan segala suatu materi di JP-nya, itu kan orientasinya fokus ke siswa, gitu ya. Padahal kalau kita itu melihat dari Pak Buyung, tadi kan justru dasarnya itu di guru, gitu loh. Nah, kalau yang dari disiplin gurunya itu juga jadi fokus, kemudian diikuti oleh disiplin diri siswa, sedangkan untuk yang ketiga materi berikutnya itu kontrol dan seterusnya itu kan mengikuti. Kalau kita lihat yang keseharian di sini, apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang guru? Padahal kita lihat ya, disiplin kita sebagai guru itu seperti apa kalau gitu, seperti apa gitu. Kalau dikaitkan dengan tiga materi berikutnya, itu apa yang bisa kita lakukan? Terfokus ke kita loh sebagai guru. Kita tidak menyampaikan apa itu, tapi jenang-jenang mungkin lebih paham gitu. Makasih. Baik, terima kasih Boy atas pertanyaan yang disampaikan, kemudian terkait materinya juga terima kasih atas apresiasinya. Tadi ya, dimulai dari saya terkait disiplin positif ya, Bu. Jadi saya menjelaskan disiplin positif dan disiplin positif terkait siswa. Untuk budaya positif ini sebenarnya luas gitu, untuk sekolah dan untuk siswa. Hanya saja yang belakang itu memang lebih fokuskan ke siswa karena ada segitiga restitusi, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, untuk posisi kontrol itu ada di guru. Nah, tadi terkait dengan disiplin diri guru itu
Itu saya contohkan kenapa guru, karena supaya kita lebih rileks sih sebenarnya Bu. Jadi fokusnya memang lebih ke siswa, kita membangun disiplin diri siswa. Ya tentu saja dengan kita juga membangun disiplin diri kita sendiri ya. Kita membangun disiplin diri kita sendiri, kita menjadi teladan yang baik untuk siswa, kita menjadi figur yang bisa dicontoh dan diteladani oleh siswa, kemudian siswa bisa membangun disiplin dirinya. Kemudian mengingat dengan situasi di SMA Negeri 2 Magelang ya, ini juga pertanyaan yang muncul ketika kita melaksanakan ruang kolaborasi. Ada banyak sekali kita bilang ada banyak sekali pengalaman-pengalaman dari guru-guru lain terkait penerapan budaya positif, penerapan segitiga restitusi. Ini kalau di sekolah saya nggak akan bisa, ini siswa-siswanya kayak gini nih. Ini di sekolah saya nggak bisa siswanya kayak gini. Bahkan ada teman kami di sekolah ya SLB Bina Anggita itu juga, Pak, ini kalau sekitar restitusi di sekolah saya nggak akan bisa masuk ini karena ini. Tapi pada akhirnya kami berkesimpulan begini Bu, terkait segitiga restitusi dan budaya positif ini. Segitiga restitusi ini memang contoh-contoh yang kami sampaikan contoh-contoh yang ideal nih Bu. Jadi langkah pertama, kedua, ketiga selesai. Itu contoh yang ideal. Kenapa kami sampaikan contoh yang ideal ya? Supaya tergambar bahwa permasalahan itu selesai. Tapi ketika di lapangan apakah terjadi seperti itu? Kemungkinan besar tidak. Kemungkinan besar hanya mungkin di langkah pertama ketika menstabilkan identitas. Ketika kita ketemu siswa, kita menstabilkan identitas. Ini ternyata siswa masih nggak tahu, ya malas saja Bu, dan sebagainya. Berhenti di situ, pulang siswa, selesai. Memang tidak harus sehari itu selesai Bu, itu proses. Dalam guru penggerak ini kami dibuka pikirannya supaya kita lebih menghargai proses, karena IKM itu kan proses ya Bu. IKM itu proses, jadi kita harus menghargai proses. Kemudian untuk siswanya jangan bandingkan siswa satu dengan siswa yang lain, bandingkan siswa tersebut dengan siswa tersebut sebelumnya, supaya kita bisa mengapresiasi setiap perubahan-perubahan positif yang ada di diri siswa. Jadi kembali ke segitiga restitusi, mungkin Bu Bapak di sini melakukan segitiga restitusi langkah pertama sampai beberapa kali, langkah kedua sampai beberapa kali, baru sampai akhirnya langkah ketiga. Mungkin setelah siswa lulus belum sampai langkah ketiga. Kita tidak bisa menumbuhkan kesadaran siswa itu ketika siswa di sini, itu mungkin juga terjadi Bu. Akan tetapi kita sebagai guru tetap harus berproses sesuai dengan keyakinan kita sebagai guru bahwa segitiga restitusi ini merupakan suatu hal yang positif yang barangkali bisa mengubah siswa. Tidak hari ini, mungkin setelah kedepannya. Asalkan kita masih meyakini bahwa perubahan itu pasti, perubahan positif pasti terjadi dan pasti ada. Kemudian sedikit bukan memberi motivasi ya Bu. Saya senang sekali kemarin baru membaca sebuah cerita motivasi di TikTok ini untuk sharing kita awal ya Bapak Ibu. Scroll TikTok kemudian ada tentang begini, saya lupa nama penulis bukunya, tapi dia bilang, ketika saya merasakan hidup saya, apa yang saya lakukan ini terasa sia-sia, saya pergi keluar, saya menemui seorang pemecah batu. Saya lihat dia memecah batu, 1 hantaman, 2 hantaman, 10 hantaman, 50 hantaman, 90 hantaman, 100 hantaman. Batu itu tidak terbelah. Kemudian di hantaman ke 101, kemudian batu itu terbelah jadi 2. Kita seringkali menganggap bahwa hantaman ke 101 itu adalah yang memecahkan batu tersebut. Padahal hantaman pertama sampai hantaman ke 100 itu juga punya andil terhadap proses batu itu akan terbelah. Sama seperti siswa kita dan Bapak sekalian, mungkin kita sudah menghantam memproses siswa tersebut dengan mungkin segitiga restitusi dan sebagainya, mungkin tidak mengubah siswa tersebut sekarang, tapi kedepannya barangkali siswa akan jadi mengubah siswa di masa depan.
Mungkin kita di SMA 2 Magelang ini sampai 3 tahun hanya sampai pukulan ke 50. Kita hanya sampai pukulan ke 70. Ada mungkin pukulan ke 100. Siswa lulus dia menemui sebuah kejadian dia kemudian berubah. Bisa jadi seperti itu. Jadi untuk proses kita menumbuhkan kesadaran bagi siswa itu ada prosesnya, dan mungkin tidak ada di kita perubahan ini, tidak kita yang mengubah, tapi kita berproses untuk mengubah siswa ke depannya. Jadi seperti itu, Ibu. Mudah-mudahan bisa menjawab itu lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya hanya melengkapi dari permintaannya Bu Yayi biar ada suara Bapak di sini yang bertanya. Jadi saya hanya ingin, sebenarnya bukan bertanya ya, saya hanya ingin mengajak berdiskusi kepada teman-teman dari CGP ini pengalaman dari kasus mata pelajaran informatika, PKTIK, Pak Sailul juga pernah mengalami. Jadi pelajaran ini kan ada nilainya. Pelajaran ini hanya sekedar istilahnya itu membuat supaya anak itu terangsang tertarik dengan dunia teknologi. Akibatnya anak-anak itu menjadi cenderung untuk karena rano bijine ngopo aku melu. Nah itu terus-menerus terjadi. Saya sudah mencoba mengajak berbicara kepada kelas bagaimana pada zaman sekarang ini pentingnya menguasai TIK, teknologi dan lain-lain. Ya memang di kelas tuh mereka serius mendengarkan seolah-olah bahwa itu tuh penting. Tapi besok ya akhirnya yang masuk ya paling-paling separuh. Nah saya mohon pendapat. Akhirnya saya untuk mengatasi itu bagaimana? Udah tak jarki. Terus nang kelas rasono pelajaran, masuk ke lab, nggak usah ada pelajaran, nggak apa-apa. Yang penting kamu di lab arep main game, arep mau YouTuber, mau dan lain-lain, pokoknya komputer terserah. Akhirnya malah yang masuk tuh banyak. Sehingga saya bisa melihat kesimpulan bahwa motivasi anak untuk mengikuti pelajaran BKTK itu bukan karena pengen mereka itu nambah ilmu, tapi mau pengen nakono itu having fun gitu loh, senang-senang. Nah ini saya mohon pendapat dari penjenengan berempat ini dengan kasus saya ini bagaimana gitu loh. Terima kasih. Terima kasih Pak Gip, monggo Bu Putri mau menanggapi. Baik, terima kasih Pak Sugiono. Nah, ini kembali lagi ke motivasi anak kerja. Nah, sebelum kita memunculkan motivasi itu tadi kita buat dulu kesepakatan atau keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas yang disepakati oleh seluruh anak itu seperti apa? Di pelajaran BKTIK itu bisa memunculkan kesepakatannya atau keyakinannya. Contohnya ingin pembelajaran yang menyenangkan. Pembelajaran yang menyenangkan itu seperti apa? Boleh membuka web yang berkaitan dengan pendidikan, atau mungkin boleh selama pembelajaran itu diizinkan untuk minum atau berkolaborasi dengan teman untuk membuat sesuatu. Kemudian jika melanggar dari keyakinan kelas tersebut, konsekuensinya apa? Jadi kita bukan memberikan hukuman, tapi dari keyakinan kelas yang sudah dibuat itu, mereka akan membentuk sendiri, menyadari sendiri jika saya melanggar ini berarti konsekuensinya apa. Nah, muncul motivasi tadi setelah ini ya, setelah dibiarkan seperti itu. Nah, motivasi ini kan memang bisa berasal dari eksternal maupun internal. Nah, yang kita sampaikan ini kan di sini bagaimana sih budaya positif itu bisa memunculkan motivasi dari siswa tersebut. Jadi bukan kita yang memaksakan anak, tetapi anak itu yang nantinya termotivasi. Mungkin bisa ditemukan setelah pembelajaran ke sekian. Oh ternyata minatnya ini di sini, minatnya anak itu di situ. Nah itu sesuai tadi dengan 5 kebutuhan dasar manusia, termasuk kesenangan itu ya Bapak ya. Jadi ini saya kembalikan lagi pada keyakinan kelas yang akan kita buat. Itulah pentingnya keyakinan kelas, supaya saling menghargai apa yang sudah dibentuk, apa yang sudah disepakati bersama. Begitu Bapak, terima kasih. Yang sudah ada di layar.
masukan atau saran? Apa Mbak? Isinya apa Mbak? Ya apa yang Mbak ini sesuatu yang indah? Apa ya? Sudah cukup scan-nya Bapak Ibu? Atau masih ada scan? Kita tampilkan dari hasil dari yang sudah Bapak Ibu. Iya. Nanti kalau saya bilang tepuk salut, jempol-jempol, salut, gitu ya? Gary salut. Tepuk salut, jempol, salut. Oke, sekali lagi untuk mereka berempat, tepuk salut, jempol, salut. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu, terima kasih kepada keempat narasumber yang hebat.